Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Utilities. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengetahuan dan sumber pengetahuan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baiklah, akan dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Sonya Diabel Melani Munte dengan NIM F1S1229093. Di sini saya berperan sebagai moderator dan saya akan menjelaskan materi mengenai kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Saya, Inaya Ramadia Putri, dengan NIM F1E1229094. Saya sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang pengetahuan dan sumber pengetahuan. Saya Sinta Larsanda dengan NIM F1E1225150 sebagai pemateri ketiga mengenai filsafat sains. Saya Delika dengan NIM F1E1229196 sebagai pemateri keempat yaitu wilayah sains. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Inaya Ramadia Putri. Pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki. Sumber pengetahuan dibedakan menjadi 4, yaitu empirisme. Empirisme berasal dari kata empirikos dalam bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam empirisme adalah pengalaman yang berasal dari indera manusia. Kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah teori yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan akal atau riset. Jadi, teori rasionalisme berpendapat bahwa fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data-data dari alam nyata, dan Allah yang akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya. Ketiga, intuisi. Intuisi atau hati adalah pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati. Keempat, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang harus diyakini adanya karena berasal dari Tuhan. Yang kedua, kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Sains diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti science dan berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti mengetahui atau pengetahuan. Kesadaran sains merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pendapat, dan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan aktivitas keilmuan adalah bagian dari suatu proses ilmiah yang dialami manusia dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya mengenai filsafat sains. Filsafat sains atau filsafat ilmu pengetahuan itu merupakan filsafat filus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat, filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendatar. Terdapat 3 landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis ini, filsafat mempersoalkan tentang ciri khas dari ilmu pengetahuan yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan, bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Secara ontologis juga perlu dipersoalkan tentang lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan sasarannya. Yang kedua, landasan epistemologis. Landasan epistemologis ini
memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya, objek filsafat sains. Berdasar dua kecenderungan, kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis, serta berdasar adanya berbagai lingkup bidang kajian, dapat dikelompokkan adanya berbagai macam jenis ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu yang bersifat teoritis, mencakup fisika, kimia, botani, zoologi, dan psikologi. Sedangkan ilmu yang bersifat praktis mencakup pertambangan, farmasi, pertanian, peternakan, dan psikiatri. Manfaat dan tujuan filsafat ilmu pengetahuan ini membimbing kita untuk memikirkan dan merefleksikan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Diharapkan tidak hanya melakukan kegiatan ilmu pengetahuan atas dasar kebiasaan yang sering tidak kita sadari orientasinya. Dengan pemikiran yang rasional, kritis, logis, dan sistematis, diharapkan kita dapat menemukan kejelasan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dengan segala unsur-unsurnya serta arah tujuan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Kemudian materi terakhir yaitu wilayah sains. Definisi wilayah, pertama kita harus mencari tahu definisi wilayah terlebih dahulu. Wilayah adalah ruang yang merupakan suatu daerah yang memiliki karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Kemudian, sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan. Wilayah sains, kemudian dari dua definisi tersebut kita bisa mengetahui arti wilayah sains adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan alam dan dunia fisik yang cakupannya yang meliputi berbagai hal ilmiah dan cakupannya begitu luas dan memiliki ciri khusus. Yang termasuk dalam wilayah sains itu adalah seperti biologi, fisika, kimia, geografi, geologi, dan masih banyak lagi. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami mengenai pengetahuan dan sumber pengetahuan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Betul, nama